Oke, persiapan udah, tinggal gas. Kira-kira kalau perjalanan dari Jakarta ke Magelang pakai all new Vario 150 habis berapa ya? Ya, simak videonya sampai akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Alfian Dwi Arjuna, masih di Arjuna Channel. Beberapa bulan yang lalu gua pernah melakukan test ride Honda All New Vario 150 ini untuk perjalanan dari Jakarta ke Magelang, dan itu menghabiskan untuk bahan bakarnya gua habis 78.000 dengan harga pertama waktu itu 9.000. Nah sekarang kan udah naik nih sekitar 12.500 kalau nggak salah ya. Kira-kira bakal habis berapa sampai Magelang? Oke, simak terus video ini sampai akhir. Dan sekarang jam 7:26. Nah biasanya sih gue perjalanan sekitar 12 jam ya normalnya, cuman nggak tahu kalau sekarang momen lebaran, sekarang sih tanggal 3 Syawal atau lebaran ketiga, gua nggak tahu lalu lintas seperti apa ya, mudah-mudahan lancar. Dan kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapkan buat teman-teman yang mungkin mau perjalanan jarak jauh? Jadi persiapannya apa aja dan keperluannya apa aja. Oke, untuk persiapan kalau dari gua pribadi ya, kalau gue pribadi sih yang pertama yang pasti ya duit lah, ongkos gitu. Untuk ongkos ini gue juga belum tahu kira-kira habis berapa nanti, tapi untuk pengalaman gue sebenarnya 150.000 itu cukup buat bahan bakar dan buat makan lah, makan di jalan. Kalau naik motor All New Vario 150 ini sesuai pengalaman gue ya, ini motorku masih standar, belum dioprek apapun kecuali kirian, main kirian aja. Kalau mesin masih standar. Kenapa standar? Gua di video sebelumnya itu habis 78.000 untuk bensinnya. Ya cepet lah kalau kemarin mah. Ya kalau ini ya prepare gua 150.000 kurang lebih. Terus yang kedua itu kondisi fisik, baik fisik motornya atau fisik orangnya ya. Jadi kalau misalkan kondisi lagi nggak prima, gua saranin sih jangan. Perjalanan jauh itu perlu persiapan yang matang. Terus yang ketiga safety, jangan lupa safety, helm, sarung tangan, sepatu, kalau perlu pelindung dada ya buat perjalanan jauh. Dan juga yang terakhir mental memang harus lebih dipersiapkan, karena perjalanan jarak jauh itu berbeda dengan perjalanan jarak dekat, dimana kalau perjalanan jauh itu mengandung lebih banyak resiko daripada perjalanan jarak pendek. Entah kalian capek di jalan atau ya lain-lain lah. Dan apabila udah mentalnya udah siap ya, jangan lupa doa semoga selamat sampai tujuan, dan juga minta doa juga dari orang tua semoga diberikan keselamatan sampai tujuan. Yang penting sih safety riding ya, tetap utamakan keselamatan. Kalau perjalanan jauh itu jangan buru-buru nyampe lah, yang penting selamat aja lah, nggak usah ngebut-ngebut daripada membahayakan diri kalian. Kecuali kalau kalian memang siap dengan resikonya, atau memang kalian lebih nyaman ngebut, ya nggak apa-apa sih. Yang penting safety, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap hati-hati di jalan. Oke, sekarang kita udah sampai di daerah Karawang. Tapi mohon maaf, action cam gue mati, nggak tahu kenapa, padahal baterainya masih 2 strip.
Dan buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan jauh, jangan lupa untuk cek kendaraannya, karena semakin jauh perjalanan semakin banyak juga resiko yang akan ditemui. Ya, cek sebelum riding lah, supaya tidak merepotkan di perjalanan, tidak terjadi gangguan pada kendaraan teman-teman, dan supaya lancar aja perjalanannya. Sekarang masih di sekitaran Karawang, udah masuk ke arah Cikampek ya. Cukup ramai pemotor, tapi nggak sepadat mudik lebaran. Ini masih mudik lebaran tapi H+3, nggak seramai Hamin. Astaga, kena lubang sob. Oke, lanjut aja jalanannya. Gua pause dulu karena jalanannya gua nggak hafal medannya. Nah, akhirnya gua sampai di Cikampek ya. Lalu lintas cukup banyak pemudik masih. Gue perhatiin masih banyak plat B yang ke arah timur, dan plat daerah mungkin yang mereka platnya bukan plat Jakarta. Dan perjalanan jauh pakai motor itu punya kesan tersendiri sih menurut gua. Enak, bebas mau berhenti di mana aja, bebas mau lewat mana aja, mau mampir-mampir bebas. Itu enaknya bawa motor. Dan mungkin buat teman-teman yang pernah ngerasain motoran jarak jauh, tahu lah rasanya. Dulu gua takut ya, maksudnya takut tuh takut nyasar lah, takut motornya kenapa-napa di jalan lah. Tapi sekalinya gua ngerasain tagihan men, sumpah. Apalagi jalanan lancar begini, enak banget itu motoran. Pemandangannya bagus ya kan, pemandangan kanan kiri sawah, jalanan lempeng, pokoknya enak banget lah. Mungkin teman-teman yang belum nyoba, gue saranin nyoba sih. Cuman ya balik lagi ke diri masing-masing sih, kesiapannya gitu. Kalau memang belum siap ya jangan dipaksain. Kalau ragu-ragu janganlah. Ini gue cuman cerita pribadi gue aja sih. Jadi gue sekalinya motoran gue ketagihan jujur aja. Lebih menikmati di perjalanannya yang kayak gini nih di Pantura tuh. Tapi buat teman-teman yang nggak hafal medan ya hati-hati lah ya. Jangan asal kebut, jangan asal gas. Karena di Pantura ini juga banyak lubang-lubang. Diharapkan hati-hati. Udah sampai Subang sob, dan bensin baru turun 1 strip dari Jakarta full. Oke, kita udah di Cirebon, alun-alun Palimanan sih, mulai mendekati kota Cirebon, ke Cirebon kotanya ya. Sebenarnya kalau perjalanan Pantura gitu, itu enaknya banyak pelang petunjuknya tuh jelas sih, jadi nggak ngebingungin. Dulu gua pakai Google Maps, tapi cuman sekali doang. Setelah itu nggak pernah pakai Google Maps lagi, karena di sini gampang banget dihafalin. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali mau ke Jawa dari Jakarta pulang kampung ke area Jawa Tengah lah lewat jalur Pantura ini, ya nggak perlu khawatir nyasar lah. Ya nyasar-nyasar nggak masalah sih sebenarnya. Saya buat pengalaman aja gitu. Toh nyasar juga nggak bakalan jauh-jauh banget gitu kan. Oke, kita isi bensin dulu sob. Antriannya luar biasa. Dan ini pengeluaran gue pertama selama perjalanan dari Jakarta. Sekarang di hampir Cirebon sih, Arjawinangun. Nah ini sekarang tinggal 1 strip. Ntar gue full pakai pertama, kira-kira habis berapa kalau diisi full. Oke, pertama full.
Udah cukup? Berapa? Oke, terima kasih. Oke, pengeluaran pertama 57. Catet sob. Gue makan dulu. Mas, mie ayam bakso ya? Mie ayam bakso. Iya. Hah? Satu. Satu aja. Minumnya ada es teh manis nggak? Ada. Es teh manis lah. Pesan di mana? Ini ya? Neng. Es teh. Berapa, Mbak? Mie ayam bakso satu, es teh manis, sama itu tuh. Sama itu satu lagi deh. Iya. Jadi oke. Ya. Rp40.000 mahal sob. Gila mahal sob. Gue makan di situ mie ayam bakso, es teh manis, sama air mineral 2 botol 40.000. Jadi mie ayam bakso dihitung 25 sama dia, es teh manis 5.000, air mineral 5.000-an, jadi total 40.000. Terus parkir 2.000, hitunglah tuh. Tadi 57 tambah 42.000. Ini bukannya perhitungan ya, cuman gue mau ngasih tahu totalnya pengeluarannya bakal berapa gitu. Pengeluaran totalnya kena berapa. Jadi sampai di sini 57.000 tambah 42.000. Sebenarnya kalau makan sih ya untung-untungan kalian sih, namanya perantauan gitu. Beli makan di sembarang tempat ya resikonya begitu. Cuman kalau misalkan kalian dapat tempat yang benar ya nggak akan semahal itu sih. Sekarang jam 12:30, gue masih di area Winangun, habis ngisi bensin sama ngisi perut. Kita lanjut gas lagi, bentar lagi masuk Cirebon. Ya mudah-mudahan nggak hujan sih, ini udah sedikit mendung. Oke, kita udah di Cirebon, alun-alun Palimanan sih. Sebenarnya kalau perjalanan Pantura gitu, itu enaknya banyak pelang petunjuknya tuh jelas sih, jadi nggak ngebingungin. Dulu gua pakai Google Maps, tapi cuma sekali doang. Setelah itu nggak pernah pakai Google Maps lagi, karena di sini gampang banget diapalin. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali mau ke Jawa dari Jakarta pulang kampung ke area Jawa Tengah lah lewat jalur Pantura ini, ya nggak perlu khawatir nyasar lah. Ya nyasar-nyasar nggak masalah sih sebenarnya. Saya buat pengalaman aja gitu. Toh nyasar juga nggak bakalan jauh-jauh banget gitu kan. Dan gua kalau pulang kampung selalu lewat sini. Nah, akhirnya ketemu macet juga di Cirebon. Pasalaran. Macet sob di sini sob. Kayak di Jakarta. Tadi pagi tuh beruntung dari Jakarta sampai sini nih baru ketemu macet kayak gini. Bahkan di Pasar Tambun pun yang biasanya macet parah, ini justru malah lancar. Selamat jalan.
dari kota Cirebon. Dan bentar lagi bakalan masuk di Cirebon kota. Wajib nyalain kamera sih kalau di sini. Yeay, sampai juga di Kabupaten Brebes. Brebes kotanya telur asin dan juga bawang merah, kota bawang. Sekarang jam, waduh, Silo lagi nggak kelihatan jamnya sob. Gua nggak tahu jam berapa ini. Walaupun ada jamnya, cuman Silo men, daripada membahayakan, jadi masa bodoh lah. Ini sih perkiraan gua sekitar jam 2 ya, cuman gua nggak tahu nih pastinya karena Silo nggak kelihatan jam gua sih jalan rata-rata 80 lah tadi, agak santai, nggak terlalu ngebut-ngebut, nikmatin perjalanan. Dan belum ada pengeluaran tambahan. Nanti kalau ada pengeluaran tambahan gua kasih informasi. Sejauh ini cuman baru habis 57.000 plus 42.000, yaitu sekitar 99.000 sampai sini. Itu pun karena gua makannya asal makan, jadi dapat tempat yang mahal. Mahal kalau mewah mending, mahal nggak ada mewah-mewahnya. Aduh, apa sob. Ayo buat teman-teman kalau misalkan mau beli makan di area Pantura ini, gue saranin hati-hati sih, jangan sampai kepentok harga lo. Harusnya cuman berapa, ini kena berapa, ya kan. Tapi ya sudahlah, kalau gua sih enjoy aja, nikmatin aja perjalanannya. Semua itu mendapatkan pengalaman, dan pengalaman itu susah dilupakan sob. Akan menjadi sesuatu yang berharga sih kalau buat gua pribadi. Jadi santai-santai saja. Dan akhirnya gua sampai di kota Tegal. Selamat datang di Tegal dan selamat tinggal Brebes. Tetap gua nggak bisa lihat jam, silau banget ini. Nggak kelihatan jam gua. Jadi di sini yang kelihatan, untung sih strip bensin masih kelihatan ya. Cuman jam doang yang nggak kelihatan. Selamat jalan dari kota Tegal ya, Kabupaten Tegal. Sekarang masuk ke kota Tegal. Oh, kebalik. Jadi gua baru ngelewatin kota Tegal, sekarang masuk ke Kabupaten Tegalnya. Dan perjalanan sebenarnya sudah melelahkan, tapi masih menyenangkan. Jadi gua masih enjoy aja. Bensin gua baru turun 1 strip dari ngisi di mana tadi, Arjawitangun kalau nggak salah. Sekarang di Kabupaten Tegal baru turun 1 strip. Emang sih biasanya gua ngisi lagi tuh di sekitar Pekalongan ya, yang artinya gua masih lama sampai Pekalongan, masih cukup jauh. Paling gua istirahat ya, istirahatin motor lah. Oh ya, buat teman-teman yang dari Tegal, gua sebenarnya ada pertanyaan nih. Tadi di kota Tegal gua lihat ada motor, entah bekas kecelakaan entah apa, yang dipajang di atas. Nah, itu motor siapa itu? Mungkin teman-teman bisa komen di bawah kalau ada yang tahu atau sejarahnya apa gitu, kasih tahu di bawah. Kenapa bisa ada motor ringsek atau kayak bekas kecelakaan dipajang di atas di dekat terminal Tegal kalau nggak salah tadi. Gua tadi mau nge-record cuman lagi ribet sama jalanan, jadi tadi gua nggak sempat record. Tiba-tiba cuaca gelap, mendung dan gerimis. Mudah-mudahan gua masih lolos tembus ke awan yang cerah itu.
Aduh, mana jalanan hancur lagi. Gila. Kalau kehujanan deras banget ini pasti. Tiba-tiba hawanya dingin, gelap, ya kan. Tapi mudah-mudahan sih gua lolos nih, karena di depan masih ada yang cerah dan awan gelapnya di atas gua persis. Ya, ternyata hujan sob, nyampe sini sob. Tapi kayaknya sih sana enggak sih, masih aman. Karena gua lihat dari arah sana belum ada yang pakai jas hujan ya. Jadi bisa dibilang masih aman. Mudah-mudahan. Nah, inilah salah satu resikonya perjalanan jauh, cuaca nggak bisa ditebak. Tiba-tiba gerimis, hujan, dari yang tadi panas terik banget, sekarang tiba-tiba turun hujan. Mungkin di lensa juga udah kena air, itu nggak tahu dah. Dan ya, gua lupa ngingetin bawa jas hujan buat perjalanan jauh. Dan gua ada tips sedikit buat teman-teman yang ya anak motor yang sering perjalanan. Kalau misalkan cuaca tiba-tiba mendung atau gelap, nggak perlu panik. Lihat aja kendaraan dari lawan arah. Kalau misalkan dari lawan arah itu masih nggak ada yang pakai jas hujan atau belum ada kendaraan yang basah, itu artinya masih aman. Tapi kalau misalkan dari lawan arah itu udah pada pakai jas hujan, ya mendingan kalian minggir pakai jas hujan, baru lanjut jalan lagi. Karena daripada kalian maju lagi, pasti kena hujan. Lihat aja lawan arah nih, yang dari lawan arah. Nih, walaupun mendung, gue perhatiin dari kendaraan-kendaraan sama ya motor belum ada yang pakai jas hujan, mobil belum ada yang nyalain wiper. Itu artinya kemungkinan besar di sana nggak hujan. Gas terus saja. Gua masih ini baru mau masuk Pemalang sih. Dari Tegal ke Pemalang nih. Di antaranya gua masuk di Pemalang jam baru jam 2, woi. Gue pikir udah jam 3 lewat gitu. Ternyata 2 berapa nih nggak tahu gua. Nggak kelihatan. Nih masuk kota Pemalang sebelum jam 3. Rupanya gua pikir udah jam 3 lewat gitu. Jalanan cukup lancar. Kayak memasuki kota Pemalang dan mendung cuaca, lalu lintas lancar, dan akhirnya masuk juga di Kabupaten Pekalongan. Aduh, kota yang ditunggu-tunggu sih buat istirahat. Dari tadi gue mau istirahat, gue ngejar Pekalongan dulu. Setelah sampai di Pekalongan, ya gue mau minggir dulu bentar habis ini. Sekarang jam 3 lewat. Berapa nih? Lewat 17. Mau cari tempat istirahat dulu yang kira-kira nyaman dan aman dan nggak panas. Dan akhirnya gua sampai di Kabupaten Batang. Sekarang jam 4 lewat 7 sore. Dan bensin gua masih ada 3 strip ternyata sampai sini. Ini melebihi biasanya ya. Biasanya gua ngisi kedua itu di Pekalongan. Ini gua udah masuk Batang belum ngisi. Mungkin karena lalu lintasnya lancar dan nggak terlalu macet, jadi lebih ngirit kali ya. Cuman beda jauh banget ini perbandingannya. Ini masih 3 strip loh. Biasanya gua mah sampai sini tuh udah ngisi 2 kali. Dan pengeluaran belum ada tambahan, masih sama seperti tadi, 99.000.
57 tambah 42. Dan ini udah dilewatin Batang. Karena di sana pom bensin agak susah, lebih baik gua isi duluan. Gila, ini pom bensin gede banget sih. Jauh dari pintu masuknya. Penuh, Mbak. Ntar ya. Udah cukup. Oke. Yap. Monggo. 2000, Pak. 2000. 2000-an. Ada. Nah, balinya kayak gitu. Oh, nggih. Makasih. Wow. Lanjut gas lagi. 47. Jadi bensin gua yang pertama tadi 57, sekarang 47. Ini masih 2 strip sih tadi padahal. Tapi daripada gua kehabisan di jalanan, karena gua nggak hafal titik-titik pom bensin di sana, makanya gua isi langsung aja. Dan sekarang jam 4.33. Gua masih di daerah Batang. Bensin yang pertama 57.000. Terus yang kedua ini 47.000. Makan 42.000 total. Jadi totalnya 146.000, nggak nyampe 150. Masih ada 4.000 tuh buat kencing di pom bensin kali. Dan kalau mau makan lagi ya bebas sih. Cuman kalau gua biasanya dari sini ntar makan-makan udah di rumah sih. Gua kalau perjalanan jauh tuh jarang makan. Maksudnya ya makan paling sekali doang. Dan ya sesuai perkiraan gua tadi 150.000 sebenarnya cukup. Karena gua tadi makan kan habis 42.000 ya kan. Jadi ya lumayan mahal lah itu, lumayan menguras. Mungkin nanti kalau misalkan gue makan lagi, gue bakal share lagi habis berapanya. Sampai di sini dulu karena gue ngirit baterai intercom sob. Takut kehabisan. Dan sekarang gue udah masuk di daerah Limpung. Nah di sini nih gue yang takut kehabisan bensin, makanya gue ngisi dulu tadi di Batang. Karena kalau sampai kehabisan bensin di sini repot juga ya. Apalagi udah mulai gelap, sekarang jam 5 sore. Perjalanan sih sebenarnya tinggal 2 jaman lah, 2 jam lebih. Ya di Limpung akhirnya kena hujan juga. Tadi gua sempat berhenti pakai jas hujan dulu. Dan udah jam setengah 6 sih. Kayaknya gua bakalan telat sampai rumah kalau hujan begini. Karena jalanan licin jadi gua nggak berani ngebut. Jadi ya segini aja lah. Udah lah, kalian record. Jarang-jarang kan hujan-hujanan. Enaknya pakai intercom begini nih, hujan gas terus. Cuman kalau misalkan pakai action cam gua nggak berani. Kalau misalkan dia pakai case waterproofnya, gua nggak bisa record audio. Nah cuman kelebihan kalau pakai intercom max atau M3 ini,
gua bisa sambil record, tetap sambil hujan-hujanan. Akhirnya sampai juga di Kota Magelang. Sekarang jam 7.45 dan sekarang sampai Magelang masih baru berkurang 1 strip ngisi di Batang tadi. Gua nggak tahu kenapa kayaknya lebih ngirit sekarang daripada yang waktu pertama itu. Lebih irit. Waktu itu sampai Magelang aja tinggal sisa 3 strip. Sekarang masih baru kurang 1 strip. Paling sampai rumah jam 8 dan ya kurang lebih berkurang 2 strip lah. Sekarang udah dekat. Oke, mungkin sekian aja video kali ini, perjalanan dari Jakarta ke Magelang. Tadi pertama beli bensin 57.000, makan 42.000, terus bensin yang kedua kalinya itu 47.000, jadi total 146.000. Nih karena udah di Magelang, gua langsung pulang, nggak jajan lagi. Namanya perantauan pasti rindu makanan atau masakan dari nyokap, ya kan. Gue langsung pulang aja, nggak usah jajan-jajan lah. Oke, sekian dari gua Alfian Dwi Arjuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.